Kita akan baca kitab Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 12. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat." Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9 berbicara tentang perang di udara. Satan diusir dari udara ke bumi ketika anak laki-laki itu diangkat. Daniel pasal 11 ayat 45 sampai pasal 12 ayat 1. Yesaya pasal 24 ayat 21 sampai 22. Pasal 25 ayat 7 sampai 8 dan pasal 27 ayat 1. Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Maka timbullah peperangan di surga. Peperangan di surga ini akan menjadi pertikaian terakhir antara Satan dan Allah mengenai kepemilikan udara, di mana Satan memerintah. Efesus pasal 2 ayat 2 dan pasal 6 ayat 12. Satan masih mempunyai akses ke surga Allah untuk menuduh orang-orang kudus. Tetapi sejak saat pengusiran ini, Satan tidak akan pernah lagi masuk ke surga. Ayub pasal 1 ayat 6, pasal 2 ayat 1, Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 12, dan Sakaria pasal 3 ayat 1 sampai 10. 5 fakta tentang perang di udara. Fakta, akan terjadi perang. Wahyu pasal 12 ayat 7. Waktu, pada pertengahan minggu ke-70 Daniel. Wahyu pasal 12 ayat 6 sampai 14 dan pasal 13 ayat 1 sampai 5. Tempat, di udara. Wahyu pasal 12 ayat 7. Efesus pasal 2 ayat 2 dan pasal 6 ayat 12. Para kombatan. Wahyu pasal 12 ayat 7. Hasil, Wahyu pasal 12 ayat 8 sampai 12. Peperangan yang dinubuatkan di sini tidak mungkin sama dengan peperangan yang di surga. Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14 dan Lukas pasal 10 ayat 18. Peperangan yang di surga dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14 terjadi di masa lampau sebelum pekerjaan 6 hari. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai pasal 2 ayat 25. Perang Wahyu pasal 12 masih akan terjadi di masa depan karena semua peristiwa dalam Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai pasal 22 ayat 5 pasti terjadi setelah gereja-gereja. Wahyu pasal 4 ayat 1. Satu-satunya kebenaran yang kita temukan di sini sehubungan dengan perang awal di surga adalah pengungkapan berapa banyak malaikat yang awalnya jatuh bersama Lucifer. Wahyu pasal 12 ayat 4. Mikael dan malaikat-malaikatnya. Daniel pasal 10 ayat 13, 12 dan pasal 12 ayat 1 dan Yudas ayat 9. Berperang melawan naga itu dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Malaikat bertarung melalui kontak tubuh seperti yang dilakukan manusia. Malaikat mampu beroperasi di dunia material dan duniawi. Bagaimanapun juga, surga dan planet-planet lain mempunyai substansi material seperti bumi.
Malaikat telah melakukan dan dapat melakukan semua hal yang dapat dilakukan manusia, ditambah beberapa hal yang tidak dapat dilakukan manusia sebelum dibangkitkan, diabadikan, dan diberikan tubuh kemuliaan seperti Kristus yang dapat muncul dan menghilang melalui substansi materi. Yohanes pasal 21 ayat 14. Malaikat mampu ditangkap dan dikurung dengan lantai dan dipenjarakan seperti manusia. Daniel pasal 10 ayat 13 sampai 21. 2 Petrus pasal 2 ayat 4, Yudas ayat 6 dan 7, Wahyu pasal 9 ayat 11 dan ayat 14 dan pasal 20 ayat 1 sampai 10. Di sini satu pasukan malaikat akan mengalahkan dan melemparkan pasukan malaikat lainnya ke bumi dan mengurung mereka di bumi. Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 12. Semua yang jatuh akan dikurung di neraka selamanya. Matius pasal 25 ayat 41 dan Wahyu pasal 20 ayat 10. Wahyu 12 ayat 8. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia. Menyesatkan adalah kerja utama Satan. Matius pasal 13 ayat 19, 2 Korintus pasal 4 ayat 4, pasal 11 ayat 14 sampai 15, dan 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8 sampai 12. Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12 berbicara tentang pengumuman celaka ketiga. Wahyu pasal 8 ayat 13, pasal 9 ayat 12, dan pasal 11 ayat 14, dan pasal 12 ayat 7 sampai 9. Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendauga saudara-saudara kita yang mendauga mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Pengumuman 4 kali lipat. Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12. Pengumuman pertama, kepada semua yang berkepentingan. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, pemerintahan Allah, dan kekuasaan Kristus. Artinya, Allah dan Kristus telah menunjukkan kuasa mereka kepada Satan dan semua pemberontak, seperti yang mereka perkirakan akan terjadi dalam rencana Allah. Misteri besar, mengapa Allah membiarkan iblis terus beroperasi melawan Allah begitu lama tanpa tindakan pasti untuk menghentikannya? Akhirnya terjawab. Keterlambatan dalam memenuhi misteri ini sudah tidak ada lagi. Wahyu pasal 10 ayat 6 sampai 7. Pengumuman kedua kepada orang-orang kudus. Penuduh dilemparkan dan semua pengadilan surga tertutup bagi Satan. Penuntut orang kudus diusir dari surga untuk selama-lamanya. Dan orang kudus tidak lagi dituduh oleh Satan. Wahyu pasal 12 ayat 10. Pengumuman ketiga kepada penghuni surga. Bersukacitalah, karena Satan tidak mempunyai akses lagi. Wahyu pasal 12 ayat 12. Pengumuman keempat bagi penduduk bumi. Celakalah karena Satan telah turun ke tengah-tengah kamu dengan murka yang besar. Karena Satan tahu bahwa dia hanya mempunyai waktu 1260 hari atau 3,5 tahun lagi untuk dilepaskan sebelum dikurung di jurang maut. Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3. Ini adalah celaka ketiga yang diumumkan oleh malaikat di Wahyu pasal 8 ayat 13. Ayat perbandingan. Wahyu pasal 9 ayat 12 dan pasal 11 ayat 14. Celaka yang ketiga ini jauh lebih dahsyat daripada siksaan manusia selama 5 bulan dan pembunuhan sepertiga manusia. Sehingga diumumkan secara khusus di sini. Wahyu pasal 12 ayat 12.
Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geram yang dahsyat. 10 hal yang merupakan celaka ketiga. 1. Kesusahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya atau akan terjadi lagi. Matius pasal 24 ayat 15 sampai 22, Daniel pasal 12 ayat 1, Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17, dan pasal 11 ayat 15 sampai pasal 19 ayat 21. 2. Perang melawan Israel. Wahyu pasal 12 ayat 13 sampai 15. Daniel pasal 8 ayat 24, pasal 11 ayat 40 sampai 45, dan pasal 12 ayat 1. Dan Matius pasal 24 ayat 15 sampai 22. 3. Perang melawan sisa, the remnant. Wahyu pasal 12 ayat 17. Keempat, penyembahan paksa terhadap Satan dan Antikristus. Wahyu pasal 13 ayat 4 sampai 18, pasal 14 ayat 9 sampai 11, dan pasal 15 ayat 2 sampai 4, dan pasal 20 ayat 4 sampai 6. 5. Perang terhadap Kristen. Wahyu pasal 12 ayat 11, pasal 7 ayat 9 sampai 17, pasal 13 ayat 7 sampai 10, pasal 14 ayat 13, pasal 15 ayat 2 sampai 4, dan pasal 20 ayat 4 sampai 6. Keenam, penipuan dengan mukjizat. Wahyu pasal 13 ayat 13 sampai 17, pasal 16 ayat 13 sampai 16, pasal 19 ayat 20, dan 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8 sampai 12, dan Matius pasal 24 ayat 24. 7. Penandaan fisik 666 pada manusia ditegakkan berdasarkan hukum dan hukuman mati. Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18 dan pasal 14 ayat 9 sampai 11. Penyangkalan paksa terhadap Allah, Kristus, dan Roh Kudus. Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 5, pasal 14 ayat 9 sampai 11. Perang dunia. Daniel pasal 11 ayat 40 sampai 45. 10. Mobilisasi seluruh bangsa menuju Harmagedon, di mana jutaan orang akan dibunuh. Wahyu pasal 14 ayat 17 sampai 20, pasal 16 ayat 13 sampai 16, pasal 19 ayat 19 sampai 21. Yeskiel pasal 39 ayat 2. Yoel pasal 3, Zakaria pasal 14. Kita baca Wahyu pasal 12 ayat 13 sampai 18. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu pasal 12 ayat 13 sampai 14 berbicara tentang penganiayaan dan pelarian Israel selama 3,5 tahun. Wahyu pasal 12 ayat 6. Wahyu 12 ayat 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Dan ketika naga itu sadar, dalam Authorized Version, and when the dragon saw, ketika Satan melihat bahwa dia telah gagal membinasakan 144.000 atau anak laki-laki, dia akan menyerang perempuan atau Israel yang telah melahirkan anak laki-laki.
Wahyu pasal 12 ayat 13. Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Wahyu pasal 12 ayat 15 sampai 16 berbicara tentang penghancuran pasukan Satan dan antikristus yang mengejar Israel. Ayat perbandingan. Bilangan pasal 16 ayat 28 sampai 33. Wahyu 12 ayat 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai, melambangkan tentara antikristus yang mengejar Israel yang kalah. Wahyu 12 ayat 16. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Bumi akan membuka mulutnya dan menelan pasukan antikristus seperti yang dilakukan Korah dan kawan-kawannya. Bilangan pasal 16 ayat 29 sampai 35. Wahyu pasal 12 ayat 17 berbicara tentang Satan berperang melawan sisa orang Yahudi yang tidak melarikan diri dari Yudea. Yesaya pasal 1 ayat 9. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Keturunannya yang lain dalam Authorized Version, the remnant of her seed, sisa beninya. Keturunannya yang lain adalah sisa Israel yang tidak melarikan diri dari Yudea ke padang gurun ketika sebagian besar dari bangsa Israel melarikan diri. Kata sisa, the remnant, tidak pernah digunakan untuk gereja atau orang bukan Yahudi. Yesaya pasal 1 ayat 9. Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Mereka diselamatkan ketika 144.000 orang tersebut diangkat sebagai anak laki-laki sebelum perang melawan Israel. Wahyu pasal 12 ayat 5, pasal 14 ayat 1 sampai 5. Setiap orang yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan di Israel akan diangkat waktu itu. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 3, pasal 14 ayat 1 sampai 5, Daniel pasal 12 ayat 1. Mereka akan berbalik kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus setelah melihat 144.000 orang Kristen Yahudi hilang secara tiba-tiba dari muka bumi. Kesaksian Yesus. Ini berarti roh nubuat yang membuktikan bahwa umat sisa yang berbalik kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus menerima Roh Kudus. Wahyu pasal 19 ayat 10. Roh Kudus tidak akan diambil dari dunia kapanpun. Yohanes pasal 14 ayat 16, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 16 sampai 21, dan Zakaria pasal 12 ayat 10 sampai pasal 13 ayat 1, dan lain-lain. Kita akan ucapkan doa di bawah perlindungan darah Yesus. Doa di bawah perlindungan darah Yesus. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus pada situasi dan masalah ini. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya memercikan darah Yesus di rumah saya. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan iblis dengan darah Yesus. Saya nyatakan bahwa roh-roh jahat telah menjadi tidak berdaya. Doa dekrit, maklumat Ester 8 ayat 8. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, biarlah roh ketidakpercayaan, roh kecemasan, roh frustasi, roh keputusasaan, roh penyakit, dan roh kemiskinan yang bekerja pada saya dan anak-anak saya diikat dan pergi. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, biarlah roh ketidakpercayaan, roh penyembahan berhala, roh perpecahan, roh keputusasaan, roh gagal, roh depresi, roh kemiskinan,
roh setan yang bekerja di gereja kita dan di Indonesia diikat dan pergi. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus yang berharga pada saya, pada istri saya, pada suami saya, pada anak-anak saya, pada keluarga saya, dan pada perusahaan saya. Semoga berkat inspirasi ganda dan kekuatan penyembuhan datang atas kita. Saya perintahkan dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, roh game, roh putus asa, dan roh depresi yang menahan anak-anak kita tinggalkan dengan segera. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus yang berharga pada anak-anak saya. Biarlah roh kebijaksanaan datang. Doa menerima Yesus. Terima kasih Allah Bapa, saya adalah orang berdosa yang telah meninggalkan Engkau. Namun melalui firman hari ini, saya percaya bahwa Yesus bukanlah anak Maria dan Yusuf, melainkan keturunan perempuan yang dinubuatkan dalam Kejadian 3. Dan anak Allah yang dikandung oleh seorang perawan yang dinubuatkan melalui firman oleh Yesaya. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi nabi sejati yang membuka jalan untuk bertemu dengan Allah. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi imam abadi yang telah menyelesaikan semua dosa asal saya, dosa nenek moyang dalam keluarga saya, dan semua dosa masa lalu, sekarang, dan masa depan saya. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi Raja abadi yang menghancurkan kepala Satan dan kuasa kutukan, takdir, dan roh-roh jahat. Saat ini saya membuka pintu hati saya dan menerima Yesus sebagai Raja dan Allah saya. Tolong sertai saya mulai sekarang sampai saya pergi ke surga dan membimbing hidup saya. Allah telah menjadi ayahku. Yesus telah menjadi juru selamatku. Yesus telah menjadi penyembuhku. Saya telah menjadi anak Allah yang berharga, mulia, dan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya. Saya berdoa semua kata-kata ini dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret yang hidup.